Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Ya, semoga selalu sehat. Ya, Allah memberikan kesehatan kepada kita dan perlindungan sehari-hari. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, Ustaz akan mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas pekan lalu, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu ya, karena pentingnya mengumpulkan tugas agar pusat tajahnya itu paham siapa yang mengerti dan tidak, ya, agar nanti terbiasa mengerjakan latihan. Kenapa? Karena itu adalah bekal untuk nanti ujian sekolah, ya, dibiasakan mengerjakan tugas. Karena walaupun tidak ada ujian nasional, tetap ada ujian sekolah. Ya, ujian sekolah nanti dimasukkan ke nilai ijazah. Ya, nilai ijazah itu ada dua. Ada nilai rapot dan nilai ujian sekolah. Nilai rapot dapat dari mana? Nilai ulangan dan nilai tugas. Ya, kalau nilai tugasnya kosong, bagaimana mau mengisi nilai ijazahnya? Ya, Ustadz kasih contoh. Nilai tugasnya 0. Kemudian walaupun nilai ulangannya 100. 100 dibagi 2 berapa? 50. Ya, karena nilai tugasnya kosong. Ya, kalau nilai tugasnya ada misal 80 tambah 100, 100 nilai ulangannya ya. 80 tambah 100, 180. 180 dibagi 2, 90. Itu nilai rapotnya. Ya, kalau nilai tugasnya nggak ada, ya berarti nilai ulangannya dimasukin. Nilai ulangannya dibagi 2. Ya, 100 dibagi 2, 50. Jadi 50 dinilai rapot. Nilai rapot nanti dimasukkan lagi ke dalam nilai jasa. Misal nilai ujian sekolahnya 80, nilai rapotnya 50. 80 tambah 50 berapa? 130. 130 dibagi 2 berapa? 130 bagi 2, 65. Itulah nilai ijazahnya. Ya, coba dibayangkan kalau nilai ijazahnya seperti itu. Ya, akan berdampak tadi. Kalau nilai tugasnya tidak ada, kosong, itulah dampaknya. Ya, Ustaz saja nggak bisa bantu apa-apa karena memang nilainya kosong. Ya, kerjakan saja ya. Ada nilainya, nanti akan membantu nilai jasa. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya, oleh karena itu, silakan dikerjakan tugas-tugas yang ada sebelumnya ya. Mulai dari ulangan IPA, matematika, PKN, bahasa Inggris, TIK, SBDP, PAI, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Ya, karena nanti SMP akan lebih berat lagi tugas-tugasnya. Ya, kita lanjut ke materi. Di sini kita di pertemuan kedua pecahan, masih pecahan, di mana tujuannya adalah mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal atau sebaliknya. Ya, juga ada di modul. Ya, kita lanjut. Ya, di sini diperlihatkan jika ingin mengubah pecahan ke persen, maka tinggal dikalikan 100. Dan begitu sebaliknya, persen ke pecahan dibagi 100. Ya, dibalik aja. Kemudian persen ke desimal dibagi 100. Desimal ke persen dikali 100. Bagaimana pecahan ke desimal? Ya, dan desimal ke pecahan.
Itu nanti ada materi sendiri, nanti Ustaz jelaskan. Ya, sampai sini paham ya? Terkait pecahan persen desimal. Nah, tidak perlu dihafal, nanti kalau sudah sering berlatih akan terbiasa. Ya, tidak perlu dihafal ini. Yang penting sering berlatih. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan mengubah pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Ya, sesuai tadi, maka pecahan ke persen dikalikan 100. Nah, kemudian persen ke pecahan dibagi 100. Sering-sering berlatih. Ya. Yang pertama, nomor 1, ubah pecahan di bawah ke bentuk persen. 3/4 mau diubah ke bentuk persen. Maka kita kalikan 100. Kali atas, ya, kali atas dibagi bawah. 100 kali 3, 300. 300 dibagi 4, 75. Tambahkan persennya, 75%. Mudah bukan? Ya. Yang nomor 2 selanjutnya, 1/4 dijadikan persen, tinggal kalikan 100 juga. Kali atas bagi bawah, 100, ya, 1 kali 100, 100. 100 bagi 4, 25. Jadi 25%. Nah, mudah dipahami ya. Pecahan ke persen kalikan 100. Kemudian nomor 2, ubah bentuk persen di bawah ini menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, persen ke pecahan biasa. 50%. Nah, kita bagikan 100. Jadi 50/100. Kita sederhanakan. Ya, dibagikan 10 bagi 10 jadi 5/10. Cukup sampai sini? Boleh. Kecuali nanti ada lanjutannya, pecahan biasa paling sederhana, ya, paling sederhana. Maka harus kita sederhanakan lagi. Bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 5 atas. Bawah bagi 5, atas dibagi 5. Jadi berapa? 1/2. Ya, itu. Tapi kalau nggak ada disuruh sederhanakan, ya nggak usah. Cukup sampai 50/100 atau 5/10. Ya, sama dengan ini juga. 60% bagikan 100. Jadi 60/100, 6/10. Sederhananya bagaimana? Ya, bagikan 2 bagi 2. Jadi 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. 3/5. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut. Nomor 2, mengubah pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya. Per 10 berarti satu angka di belakang koma. Ya. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Per 1000 berarti 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Pertama kita mengubah dulu. Ya, untuk menjadikan desimal, ada biasanya kita ubah dulu ke bentuk per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Ya. Kalau tidak bisa diubah ke sana, bisa juga langsung dibagikan. Ya. Kita pernah pembagian menjadi desimal itu di kelas 4. Ya, maka diingat-ingat lagi materinya. Ya. Contoh soal, ubah pecahan berikut ke bentuk desimal. 1/2. Ya. Kita mau ubah ke desimal, maka 2 ini, penyebutnya ini, kita ubah ke 10 atau 100. Yang paling dekat yang bisa, ya 10. Ya, 10. Jadi 2 dikali berapa hasilnya 10? Ya pasti 2 kali 5. Bawah dikali 5, maka atas juga harus dikali 5. Biar seimbang. Ya. Karena ini 5/10 ini tetap adalah 1/2.
Ya, karena kalau tidak dikalikan atasnya, maka 1/10 beda. 1/10 itu beda dengan 1/2 ya. Bisa dipahami ya. Maka di atas juga harus dikali 5. Nah, 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Ya langsung aja. Berarti karena per 10, 0,5 langsung. Ya, lanjut. 3/4. 4 ini bisa kita ubah ke, kalau 10 perkaliannya 2,5 akan ribet. Berarti kita kalikan 25. Ya, 4 kali 25 adalah 100. Ya. Jadi 75/100 ada dua angka di belakang koma. Ya. 0,7. Ya. Bisa dipahami ya. Sama aja ini di modul juga ada di poin F itu pembagian kelipatan 10. Ya, kelipatan 10 berarti kalau dibagi itu ke kiri. Ada 5 dibagi 10. Berarti dari kanan ya. Kalau komanya dibagi itu ke kiri. 1 koma. Berarti koma yang terbaru ini. Karena di sini nggak ada angka, maka kita kasih angka. Ya, berarti 0,5. 75/100 berarti jadinya dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma berapa? Berarti tulis langsung 75. Jadi 0,75. Ya, misal lagi 125/10. Satu angka di belakang koma. Pakai angka terakhir, satu angka terakhir berarti 5. Ya, ingat ini. Satu angka di belakang koma 10. 5 kita tulis langsung koma kan. Sisanya 12. Berarti 12,5. Bagaimana kalau 125/100? Per 100 berarti berapa? Dua angka di belakang koma. Berarti dua angka di belakang koma kita ambil dua angka terakhir. 25 tulis komanya. Satu angkanya berarti 1,25. Ya, bisa dipahami ya untuk pembagian seperti ini. Biar terbiasa maka harus banyak-banyak berlatih. Selanjutnya, ya membagi pembilang dan penyebutnya sampai habis dibagi. Ya tadi, habis dibagi maksudnya kita bagikan. Ya, ingat pembagian 6/20 berarti 6 dibagi 20. Ya, nih 6 dibagi 20. 6 dibagi 20 bisa enggak? Tidak bisa. Ya, seperti itu. Kalau nggak bisa maka kita tuliskan nolnya. Ya, berarti kita pinjam nolnya artiannya tambah 0 di sini. Kemudian 60 bagi 20 ya kalikan 3 berarti 0,3. Selanjutnya 6 bagi 10 seperti tadi. 6/10, 6 bagi 10 jadi 0,6. 6/10, 6 bagi 10 nggak bisa sama kayak tadi. Pinjam nolnya, tulis 0 komanya berarti 60. 60 itu 6 dikali 10. 6. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya mengubah desimal ke bentuk persen atau sebaliknya. Ya, kita perhatikan. Ubah desimal di bawah ke bentuk persen. Ya, desimal ke persen dikali
100. Ya, jadinya 50%. Dan sama nomor ini dikali 100. Nah, 50% adalah 50 per 100. Sederhanakan 5 per 10 jadi 0,5. 60%, 60 per 100 jadi 6 per 10. Sederhanakan jadi 0,6 ya. Bagaimana kalau misalnya 65%? Ya. Jadi 65 per 100. Nah, sama kayak tadi saya sampaikan. Ya, 65 dibagi 100. Berarti seperti ini nulisnya. 65. Ya. Kalau dibagi, komanya ke belakang. Ya. Atau kalau tadi di awal kita lihat adalah 65 per 100. Berarti 100 itu dua angka di sebelah kanan koma. Dua angka sebelah kanan koma. Berarti kita ambil, karena ini pas dua angka, berarti 65. Baru tulis belakang sini koma. Ini nggak ada angkanya, kita tambahkan 0. Ya. Bisa dipahami ya. Ya, sama seperti tadi pembahasan sebelumnya. 100, dua angka di belakang koma. 10, satu angka di belakang koma. Ini ya 10. 1000, tiga angka di belakang koma. Kalau misalnya 100, misalnya 165 ya, persen. Berarti 65 per 100. 165 per 100. Ya. Dua angka di belakang koma ini karena 100. Berarti kita ambil dua angka terakhir. Berarti 65 kemakan 1. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, kita menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Contoh soal pembahasan, ibu belanja ke pasar membeli beras 25 kilo, 3,4 kilo, nah, bawang merah 0,5 kilo, bawang putih 1,4 kilo, cabai 0,25 kilo. Ya, karena sudah sama, maka kita langsung jumlahkan. Ya, karena ini jumlah semua ya. Jumlah seperti ini. Bagaimana penjumlahannya? Ya, ini dijumlahkan dulu. Yang desimal-desimal boleh dijumlahkan. Jadinya 6, 2,15. Ingat, penjumlahan desimal ya di kelas 4. Komanya disamakan. 0,5, 1,4. Ini komanya dulu ditulis ya. Komanya dulu. Ya, diratakan komanya. Hati-hati ya. Nanti salah. Nah, 0,25. Komanya dulu tulis. Baru ini 2,5 ya. Penjumlahan desimal berbeda dengan penjumlahan biasa. Maka ratakan dulu di ininya. Tambah. Ini kalau nggak ada angkanya, anggap aja 0. 0 tambah 0 tambah 5. 5. 5 tambah 4 tambah 2. 9, 11. 1 ya. 1 tambah 1, 2. 2,1. 5. Ingat, kalau desimal, penjumlahan desimal ini dulu, komanya dulu diratakan ya. Nah, seperti itu. Tinggallah 2,15. 28 ini dapat dari mana? 25. Ingat, jumlahkan yang bilangan ininya. Ya, bilangan aslinya bukan pecahan ya. Seperti itu. Jadi 25 tambah 3 ini bisa ditambahkan seperti itu. Ya, kalau pecahan tambah pecahan harus samakan penyebutnya. Ya, ingat. Jadinya seperti ini. 28, 3 per 4. 3 per 4 tadi berapa? Ya, 28, 3 per 4 itu
0,75 ya, kita tadi sudah pelajari. Berarti 0, kalau di sini nggak ada koma, berarti anggap aja komanya di sini ya. Nah, 75 berarti 28,75 ya. Kalau angka-angka biasa nggak ada komanya di paling kanan. Habis itu saja sejajarkan seperti ini ya. Sejajarkan seperti ini. Oke. Sehingga kita jumlahkan ya tadi 28,75. Tulis dulu nih. Nah, baru kita tulis. Kita samakan dulu komanya. Nah, jumlahkan hasilnya 30. Ini komanya tetap ya, sejajarkan. Tuh, 30,9 atau 30,90 boleh. Nah, atau 30,90 karena ini satu angka di belakang koma, maka per 10. 30 ya, 309 ya, kalau sampai sini boleh juga ya, sampai sini aja boleh ya, seperti itu. Ini dijadikan pecahan biasa, kemudian ini dijadikan pecahan campuran. Untuk menjadikan pecahan campuran nanti dibuka-buka kembali lagi latihan-latihannya di kelas 4 atau di kelas 5, cara mengubah ke bentuk pecahan campuran ya. Nah, jadi ini cukup sampai sini boleh. Nah, contoh soalnya ada di buku modul. Yang ditanyakan adalah sisa pita mereka. Ya, maka dia punya pita sekian. Ya, mereka punya pita sekian. Kemudian digunakan sekian. Berarti dikurang. Ya, dijumlahkan dulu ini, nanti dikurang. Nah, untuk penjumlahan pecahan ini, kita samakan penyebutnya. Nah, ini karena di sini ada 8, maka kita ubah semuanya jadi 8. Beda kalau di sini 4, maka cukup jadi 4 saja. Ya, maka kita ubah ke 8. Yang diubah boleh pecahannya saja. Yang angka ini tidak perlu, tidak apa-apa. Ya, maka di materi sebelumnya kita ubah, menjumlahkan itu kita ubah, menyamakan penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya jadi 8. 2 dikali 4, 8. Maka atasnya juga kali 4. Ya, 4 kali 2, 8. Ya, 2 dikali 4, 8. Maka atasnya dikali 2. Berarti 1 kali 1 kali 4, 4 ya. 4 dikali 2, 8. Maka atasnya juga harus dikali 2. 3 kali 2, 6. Ya. 4 kali 2, 8. Berarti atasnya kali 2. 1 kali 2, 2. Nah, ini karena sudah 8, maka tetap. Ya. Selanjutnya, jumlahkan ini. Ya. Jumlahkan, dikurangkan 5, 8. Ya. Kemudian, yang belakangnya juga. Jumlahkan yang pecahannya. Jumlahkan pecahannya menggunakan cara penjumlahan pecahan. 4/8 tambah 6/8 tambah 2/8 dikurang 1/8. Yang depannya ini juga ya, 27 tambah 45 tambah 30 kurang 58. Ya, hasilnya 44. Ya. Ini pecahannya sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan atasnya, kemudian kurangkan sesuai operasinya ya. Sesuai operasinya. Kalau dijumlahkan berarti jumlahkan, kalau dikurangkan berarti kurangkan. Yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah pembilangnya aja. Ya, pembilang, ingat. Pembilang. Gitu. Nah, jadi ya berapa? 4 tambah 6 tambah 2
kurang 1, 10, 12, kurang 1, 11. Berarti 11 per 8. Sehingga hasilnya ini. Ya, 44 tambah 1, 45. Ya, itu ya. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian, nah ini bentuk persen dari 35 ya. Nanti dituliskan caranya ya. Ini tugasnya. Nanti silahkan dituliskan caranya. Kalau masih bingung, silahkan diulang-ulang videonya. Jangan lupa berdoa yang agar kemudian Allah bukakan pintu ilmunya. Ya, walaupun kita sudah berusaha, tapi Allah tidak bukakan pintu ilmunya, ya, maka susah masuk ilmunya. Ya, seperti itu. Jadi silakan dikerjakan tugasnya agar mahir berlatihnya. Ya, kalau sudah kerjakan dikumpul. Jadi satu sajanya tahu mana yang bisa, mana yang tidak. Kalau tidak kan nanti boleh bertanya di WA atau lainnya. Ya, demikian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.